Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan strategi pembelajaran sejarah. Nah, ini saya sekali-kali pakai kopiah ya, salah satu pakaian nasional ini. Ya, baiklah. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah strategi pembelajaran dan hasil belajar. Ya, ini artinya strategi pembelajaran yang kita terapkan nanti bisa punya dampak ya terhadap hasil belajar ya. Artinya bagaimana agar strategi yang kita pilih ya itu bisa menjangkau ya, hasil belajar yang kita harapkan gitu ya. Kita dorong agar strategi yang kita pilih kita terapkan kemudian punya dampak yang optimal ya terhadap hasil belajar gitu. Ya, secara umum ada dua aliran psikologi ya yang banyak mempengaruhi ya tentang teori dan praktek pembelajaran. Ya, di samping ada beberapa aliran psikologi lain ya, tapi dua aliran ini cukup berperan ya atau berpengaruh ya, dominan ya dalam mempengaruhi teori-teori dan praktek pembelajaran. Banyak model-model, metode-metode pembelajaran yang didasari atau diorientasi oleh aliran psikologi ini gitu. Ya, yang pertama adalah aliran behaviorisme. Ini sudah kita kenal ya, behaviorisme, behavior ya, atau aliran perilaku. Nah, aliran ini menempatkan siswa secara didik sebagai individu yang pasif ya. Siswa dianggap seperti kertas kosong, kertas putih ya, yang harus diisi, yang siap diisi ya. Nah, ya, stressingnya adalah pada perilaku ya. Jadi perilaku akan semakin kuat, akan semakin kelihatan jika diberi reinforcement atau penguatan. Stimulus, ya, sehingga akan terjadi stimulus dan ada respon. Gitu ya. Nah, ini behaviorisme. Jadi hasil belajar akan optimal ya, apabila siswa diberi stimulus, ya, diisi dengan materi-materi pembelajaran yang banyak ya, nah, sehingga siswa akan merespon itu ya, menyerap materi pelajaran itu yang ya mesti selalu dalam kondisi siap untuk menerima stimulus ya berupa materi pembelajaran itu ya. Nah, jika kurang ya, jika belum optimal menerima atau menyerap materi itu, maka diberi penguatan-penguatannya, diberi reinforcement. Nah, sehingga nanti betul-betul materi ya yang masuk ke dalam diri siswa itu akan optimal. Diberi reinforcement, penguatan-penguatan ya. Nah, ini dalam prakteknya biasanya dengan diberi remedi ya, atau pelajaran tambahan ya, reinforcement ya. Ini ya, sehingga ini menempatkan siswa ya dalam kondisi yang lebih pasif ya, karena harus siap menerima stimulus ya berupa materi-materi pelajaran dari guru gitu ya. Ya, ibaratnya ya biasanya ibaratnya seperti kelas kosong ya, nah, buku yang baru ya, masih kosong, nah, kemudian nanti bagaimana diisi sebanyak-banyaknya atau gelas ya, gelas kosong nah, diisi air sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, aliran berikutnya adalah aliran konstruktivisme. Ini menekankan pada perubahan kognitif yang hanya terjadi jika konsepsi yang dipahami sebelumnya diolah melalui proses dalam upaya memahami atau memaknai informasi baru. Siswa harus secara individual menemukan dan mengubah informasi yang kompleks menjadi sederhana, bermakna, dan menjadi miliknya. Nah, ini aliran yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam memperoleh pengetahuan atau informasi, kemudian mengolah informasi itu ya, sehingga menjadi bermakna bagi dirinya dan menjadi miliknya. Konstruktivisme ya, ini ya biasanya bahasa mudahnya adalah siswa membangun pengetahuan sendiri. Artinya secara aktif itu siswa lah yang akan membangun
pengetahuan yang ada dalam dirinya gitu ya. Nah, ini berbeda dengan aliran behaviorisme ya, yang lebih mengutamakan stimulus dari luar ya, yang akan membangun pengetahuan siswa ya. Siswa tinggal menerima saja gitu ya, lebih pasif gitu ya. Nah, kebalikannya adalah konstruktivis, ini siswa yang lebih aktif ya, membangun pengetahuan ya. Nah, ini dua aliran psikologi ya yang ya dominan ya, cukup dominan dalam mempengaruhi teori-teori dan praktik pendidikan. Nah, kalau sekarang lebih banyak konstruktivisme yang banyak mempengaruhi ya. Nah, kalau behaviorisme ini kalau di Indonesia ini masa-masa sebelum reformasi ini banyak diwarnai oleh teori dan praktik pembelajaran yang didasari oleh aliran behaviorisme ya. Nah, sehingga dulu ya siswa ya kalau berangkat ke sekolah ya siap mendengarkan guru ya, siap menerima pelajaran dari guru, siap mengerjakan tugas dari guru ya. Itu saja ya, lebih pasif ya. Jadi kalau sekarang siswa ya, karena situasi zaman yang berbeda, siswanya sekarang lebih aktif-aktif gitu ya. Nah, sehingga apalagi sumber belajar juga semakin banyak ya, tidak hanya dari buku, tidak hanya dari di kelas ya, tapi juga di luar kelas juga banyak sumber-sumber belajar ya. Maka siswa menjadi lebih aktif ya, memperoleh pengetahuan ya, dan dia bisa lebih punya peluang yang lebih besar ya untuk membangun pengetahuannya sendiri ya, memperkaya pengetahuannya sendiri ya. Nah, itu konstruktivisme ya sekarang sudah lebih banyak yang mewarnai. Nah, kalau dulu siswa ya masa-masa jaya-jayanya behaviorisme ya mau bertanya ke guru saja takut misalnya, malu. Nah, sekarang justru siswa yang aktif ya. Kadang-kadang guru kewalahan ya menjawab pertanyaan dari siswa ya. Ya saking inginnya siswa ya, keinginan siswa untuk menambah pengetahuan ya, membangun pengetahuannya sendiri ya itu lebih ya lebih aktif gitu ya sekarang ini. Nah, ya. Nah, kedua aliran psikologi tadi ya, ketika diterapkan ke dalam pembelajaran itu juga akan punya pengaruh terhadap hasil belajar. Ya, kedua aliran itu juga nanti akan berpengaruh terhadap strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru ya. Kalau behavioris ini strategi akan berpengaruh terhadap strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru ya, yang lebih menjadikan guru lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, tapi kalau konstruktivis ini menjadikan siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, ya tentu nanti penerapan strateginya ya sudah kita bahas ya, bagaimana harus melihat berbagai kondisi ya, termasuk kondisi siswa ya, karakteristik siswa yang hanya seperti apa ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap pemilihan strategi pembelajarannya. Bukan berarti behaviorisme ini sudah tidak bisa diterapkan ya, masih bisa diterapkan ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, misalnya dalam kondisi siswanya rata-rata masih pasif ya, untuk langsung diterapkan pelajaran yang berpusat pada siswa yang aktif, siswa yang aktif mungkin masih sulit ya, masih banyak kendala, masih banyak hambatan ya, masih bisa menggunakan pendekatan behavioris ya dengan pemilihan strategi masih berpusat pada guru. Ya seperti Anda misalnya kalau besok praktek mengajar di sekolah-sekolah ya di awal-awal pertemuan itu ya tidak langsung kemudian strateginya adalah berpusat pada siswa misalnya. Ya Anda kenali dulu siswanya karakter umumnya bagaimana. Nah, kalau memang karakter umumnya rata-rata atau sebagian besar sudah aktif siswanya ya pertemuan berikutnya mungkin sudah langsung bisa menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang lebih aktif ya. Dengan ya mungkin guru menerangkan sebentar saja, kemudian setelah itu tanya jawab. Ya, tapi kalau ternyata siswanya sebagian besar kondisinya masih belum banyak yang aktif, ya mungkin 2-3 pertemuan ya masih guru yang banyak mengajar ya, yang menerangkan ya. Baru mungkin pertemuan ketiga baru banyak siswa yang mulai berani bertanya misalnya ya. Itu barulah diterapkan strategi atau dipilih strategi yang berpusat pada siswa. Nah, itu semua akan berpengaruh terhadap hasil belajar ya.
pilihan-pilihan strategi akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Ya. Nah, ini hasil belajar ya, menurut ahli yang cukup terkenal ini, ya, Benjamin Bloom, ya, ini dibagi menjadi 3 ranah ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Ini sudah banyak kita kenal ya. Kognitif ini berkaitan dengan kemampuan atau hasil belajar yang sifatnya pengetahuan ya, pemikiran ya, keterampilan berpikir ya, ranahnya itu ya. Kemudian afeksi ini ranah sikap ya, nilai-nilai gitu ya. Hasil belajar yang berupa sikap ya, berupa kepemilikan nilai-nilai ya. Kemudian psikomotorik ini yang berkaitan dengan perilaku, tindakan ya, kemampuan melakukan sesuatu ya, melakukan tindakan tertentu gitu ya. Ya, ketiga ranah ini dirumuskan ya dalam rangka untuk mempermudah ya, untuk membantu usaha kita mencapai hasil belajar ya. Ketiganya tidak bisa dipisahkan ya, menjadi satu kesatuan ya, tapi hanya untuk memudahkan saja ya, agar bisa diuraikan mana hasil belajar yang sifatnya masih tahap pengetahuan, pemikiran, ya. Kemudian mana yang sifatnya afeksi, sikap, nilai-nilai, dan mana yang berupa keterampilan tindakan, ya, perilaku. Ya. Jadi untuk lebih memudahkan saja ya, sehingga bisa lebih diidentifikasi ya dengan mudah. Oh, ini pengetahuan, aspek pengetahuan sudah tercapai, aspek nilai-nilai, sikap sudah tercapai juga misalnya, dan psikomotorik juga sudah tercapai ya. Itu berarti lebih memudahkan kita untuk mengukur ya, mengukur ketersediaan hasil belajar itu. Ya ini tadi ya, ranah kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan, yang keterampilan berpikir, ya. Afektif ini berkaitan dengan nilai ya, sikap ya, emosi, perasaan ya. Kemudian psikomotorik ini berkaitan dengan ya keterampilan motorik ya, keterampilan gerak ya, keterampilan bertindak, berperilaku ya, melakukan sesuatu gitu. Nah, tokoh lain adalah Gagne dan Break ya. Ini juga mengklasifikasikan hasil belajar ya. Kalau tadi Benjamin Bloom, ini menurut 2 tokoh ini lebih banyak ini ya klasifikasinya ya. Ada 5 ya. Nah, pertama keterampilan intelektual, kemudian kognitif, kemampuan verbal, kemampuan motorik, dan sikap ya. Ya, ini hampir sama sebenarnya ya. Hanya dia menambahkan faktor verbal ya, kemampuan lisan berarti ya. Nah, ya, walaupun sebenarnya ini kan kemampuan lisan juga termasuk kemampuan motorik juga ya, bicara kan melakukan tindakan ya. Ya, tapi ini dia ingin lebih khusus ya tentang hasil belajar yang sifatnya kemampuan verbal ya, informasi verbal. Nah ini sehingga dari klasifikasi itu Gagne ya, ini membagi 3 ranah hasil belajar yaitu. Yang pertama adalah informasi verbal, ini merupakan kemampuan menyimpan informasi dalam ingatan, ya, kemudian diungkapkannya kembali. Kemudian keterampilan intelektual ini berupa kemampuan menggunakan simbol-simbol, ya, berinteraksi, ya, kemampuan menggunakan simbol-simbol bahasa misalnya, ya, penguasaan bahasa yang menjadi simbol untuk menggambarkan sesuatu, ya. Kemudian kognitif, ini kemampuan untuk berpikir, ya, proses berpikir, ya. Ya, ini bagaimana mengolah informasi, mengolah pengetahuan saya untuk memecahkan masalah ya, itu keterampilan berpikir ya. Motorik ya ini berkaitan dengan gerak ya, gerakan tubuh ya, tindakan-tindakan melakukan aksi-aksi tertentu ya. Nah, hasil belajar merupakan suatu kondisi mental yang mempengaruhi pemilihan perilakunya ya, ini. Jadi pilihan-pilihan perilaku yang dilakukan oleh seorang siswa misalnya ya, itu ya tidak lepas dari kondisi mentalnya ya. Kondisi mentalnya dalam kondisi bagaimana nanti itu akan berpengaruh terhadap cara dia bersikap ya, cara dia berperilaku gitu. Nah, hasil belajar dimulai dari interaksi siswa dengan lingkungan ya, yang sengaja direncanakan guru ya, dalam pembelajarannya ya. Ya semua kegiatan guru dalam pembelajaran itu semuanya adalah diarahkan dalam rangka untuk mencapai hasil belajar siswa ya. Interaksi guru dalam kondisi di kelas maupun di luar kelas ya, selama dalam lingkup pembelajaran ya, itu semuanya adalah dalam rangka untuk meraih hasil belajar ya. Ya sekalipun dalam kondisi informal mungkin ya, guru dengan siswa di luar kelas ya, situasi
bukan di dalam kelas ya, tapi proses-proses itu tetap ya oleh guru diarahkan dalam rangka untuk mencapai hasil belajar ya. Nah, misalnya siswa ada yang mengalami kesulitan, nah, kemudian konsultasi di ruang guru misalnya, nah, itu ya tetap ya guru mengarahkan ya kegiatan itu untuk pencapaian hasil belajar ya. Ya karena belajar ini tidak hanya pada saat penyampaian materi saja ya, ini kegiatan seluruh kegiatan guru ya, baik di dalam kelas maupun dalam kelas semuanya diarahkan pada tujuan untuk mencapai hasil belajar siswa gitu. Ya, sehingga kadang-kadang ya siswa butuh ya, berinteraksi secara individu dengan guru ya. Barangkali di kelas misalnya atau di sekolah, kadang-kadang di rumah misalnya, rumah guru ya, ingin ke rumah gurunya ya, ingin lebih berinteraksi dengan gurunya misalnya ya. Nah ini guru ya bisa meluangkan waktu ya pada siswa ya. Nah, walaupun di rumah misalnya ya, itu ya tetap ya bisa diarahkan untuk pencapaian hasil belajar gitu. Nah, sehingga ya besok kalau Anda sudah terjun ke dunia pendidikan, ada siswanya yang ingin datang ke rumah ya, ada suatu kepentingan tertentu yang dia sedang menghadapi ya suatu masalah tertentu ya yang tidak bisa diselesaikan di sekolah ya, yang hanya ingin disampaikan secara ya empat mata dengan gurunya ya, sehingga datang ke rumah misalnya ya. Nah itu ya guru harus tetap menyadari ya bahwa ini semuanya adalah tetap dalam kerangka pembelajarannya, dalam kerangka untuk mendukung tercapainya hasil belajar gitu. Nah, ya begitu para pemirsa ya. Jadi pilihan-pilihan strategi itu nanti juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Maka menjadi penting bagi kita untuk memilih strategi yang betul-betul bisa mendorong optimalisasi ya tercapainya hasil belajar. Ya. Ini tentu tidak lepas dari banyak faktor ya, terutama faktor kondisi siswa ya, karakter siswa ya. Bagaimana karakteristik umum siswa. Nah, maka itu akan menjadi pijakan bagi kita untuk memilih dan menerapkan sebuah strategi pembelajaran. Ya, karena pemilihan strategi itu merupakan sudah kita sangat bahas pertemuan berikutnya ya sebelumnya ya. Nah, itu adalah pola umum. Jadi itu pengambilannya bersifat mengambil dari kondisi umum siswa. Ya, kan tidak mungkin kita menerapkan strategi untuk siswa per siswa ya. Kan satu kelas ya. Misalnya ada 40 siswa, nah, terus misalnya ada 60% siswa sudah relatif lebih aktif, ya. 40% siswa relatif masih lebih pasif, ya. Kemudian kita terapkan dua strategi, gitu. Ya kan agak susah ya. Ya kita ambil kondisi umum siswanya seperti apa. Ya. Nah kita pilih strategi yang lebih relevan dengan kondisi umum siswa itu. Ya, kalau sebagian besar siswa masih relatif lebih pasif, ya masih bisa kita terapkan strategi yang berpusat pada guru dulu ya. Jadi guru dulu yang aktif dalam pembelajarannya. Sambil terus didorong ya, dikondisikan agar siswa bisa menjadi aktif, lebih aktif, ya, sehingga bisa diterapkan strategi yang lebih berpusat pada siswa ya, strategi yang lebih mengaktifkan siswa ya. Atau sebaliknya, ya, kondisi umum siswanya satu kelas itu sudah relatif yang lebih banyak yang aktif, ya langsung bisa kita pilih ya, kita terapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, sehingga siswa yang lebih aktif gitu. Nah, demikianlah para siswa ya tentang strategi ya yang kaitannya dengan hasil belajar ya. Sekali lagi strategi yang kita pilih kita arahkan semuanya ya untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua ya dan menjadi bekal bagi kita untuk terjun ke dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.